Oke, kita lanjutkan ya. Tadi agak ngeblank sedikit ya. Oke, misal nih, ini kan tadi Bapak sampaikan, ini merupakan sumber primer ketika hanya ditafsirkan bahasanya saja, gitu ya. Misal ini bait pertama, Wikrantasa Wanipate, seorang raja yang gagah berani, gitu ya. Kemudian bait kedua, Srimata Purnawarmana bergelar Sri Maharaja Purnawarman. Kemudian yang ketiga, baris ketiga gitu ya. Tarumanegarendrasya bertahta di kerajaan Tarumanegara. Kemudian yang keempat, Visnar Iva pada Dwayam, sepasang telapak kakinya sebagai Vishnu gitu ya. Nah, jadi keempat baris dalam satu bait ini kalau kita artikan terjemahannya saja, nah itu merupakan sumber primer. Batunya pun dan tulisannya pun ini merupakan sumber primer dari satu kerajaan di Jawa Barat misalnya gitu ya. Nah, jadi ini sifatnya primer. Teks proklamasi juga primer. Ini juga sama. Ya. Nah, ini namanya kakawin atau kalau bendanya sih namanya keropak ya. Tapi apa ya? Bentuk sajaknya lah ya, sajaknya atau rangkaiannya disebut dengan kakawin. Ini merupakan kakawin negara Kertagama yang isinya itu menceritakan tentang tata negara Majapahit gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ditafsirkan itu sudah menjadi sekunder, tapi kalau diartikan dari ininya saja gitu ya, nah itu merupakan sumber primer ya. Lalu yang sekunder itu seperti apa? Ya tadi Bapak sampaikan terjemah kitab kuno itu termasuk sekunder. Sedangkan yang tersier ini yang lebih jauh lagi. Nah, ditulis berdasarkan analisis dari sumber sekunder. Nah, film G30 SPKI misalnya termasuk sumber mana itu? Dia termasuk sumber sekunder karena itu merupakan terjemahan dari sumber-sumber primer. Gitu ya. Oke, itu sumber sejarah berdasarkan sifat. Kemudian berdasarkan bentuk. Ini banyak banget nih nak, berdasarkan bentuk. Kalau kita lihat nih ya, uang kalau kalian ke Kota Lama itu kan banyak uang-uang seperti ini nih. Itu sumber sejarah, benda sejarah. Kapak yang seperti ini juga benda sejarah. Kapak yang seperti ini juga benda sejarah. Gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai sumber ya, sumber sejarah. Kita lihat ada sumber berdasarkan bentuknya itu ada sumber benda. Gitu ya. Nah, ilmu sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada ilmu bantu untuk menelaah benda-benda tersebut gitu ya. Misalnya epigrafi. Epigrafi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang prasasti, namanya epigrafi. Misal ada prasasti tadi nih. Kok kenapa hurufnya itu huruf Palawa? Kok kenapa di sini ada telapak kakinya? Kok kenapa harus 4 baris? Kok kenapa dalam satu bait? Kok kenapa mengagung-agungkan nama raja? Nah, itu bisa dibedah dalam epigrafi ya, ilmu tentang prasasti. Kemudian ada lagi ikonografi. Ikonografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang patung. Misal di sini ada patung Durga nih. Loh, kok Durga tangannya ada 10? Loh, kok Durga di sini naiknya naik lembu misalnya. Loh, kok di sini Durga senjatanya banyak banget tuh. Nah, itu dipelajari dalam ikonografi ya, ilmu tentang patung. Kemudian ada numismatik, ilmu yang mempelajari tentang uang-uang kuno. Gitu ya. Bener enggak sih ini terbitan 1792? Bener enggak sih bentuknya seperti ini? Nah, itu dibahas dalam numismatik, ilmu yang mempelajari tentang uang kuno. Ada lagi filologi dan paleoantropologi. Banyak ya sebenarnya ya. Filologi itu ilmu yang mempelajari tentang
aksara-aksara kuno. Misalnya ini nih, ini tulisan paku. Oh iya, ternyata tulisan paku seperti ini terjemahannya adalah A, B, C, dan seterusnya. Tuh ya. Oke, kemudian itu dari sumber benda. Nah, ada cara menentukan usia peninggalan sejarah di masa lampau. Nah, di sini Bapak sudah tunjukkan apa namanya gambar-gambar ya. Ini ada kapak genggam. Bentar. Kemudian ada kapak persegi. Dan satu lagi ada kapak lonjong. Ya. Nah, tadi Bapak sampaikan cara menentukan usia peninggalan sejarah di masa lampau. Tentu saja tadi kalau kita lihat antara tiga benda ini itu mempunyai tingkat kehalusan yang berbeda. Kapak genggam ini paling kasar. Kapak persegi ini sudah sedikit halus. Kemudian yang terakhir ada kapak lonjong. Ya. Nah, jadi dari kasar, agak halus, kemudian halus, ini kita bisa tentukan mana yang paling tua. Tentu saja yang paling tua adalah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. genggam gitu ya. Oke, sebentar. Berjumpa lagi. Nah, itu ya Nak ya. Ini untuk sumber sejarah berdasarkan bentuk dari sumber benda. Kemudian ada lagi selain benda ada sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini bisa berasal dari autobiografi misalnya. Yaitu biografi yang ditulis oleh pelaku sejarah itu sendiri. Misal, kita lihat dalam autobiografinya Presiden Soekarno. Ya, maka autobiografinya itu judulnya adalah Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Kalau buku-buku seperti Di Bawah Bendera Revolusi, buku Sarinah itu memang tulisannya Soekarno, tapi bukan autobiografi, bukan tentang kehidupannya dia sehari-hari. Gitu ya. Kemudian yang lainnya ada laporan, ada surat pribadi, surat kabar, prasasti, dan seterusnya. Banyak sekali ini Nak ya. Tapi yang pasti ini merupakan sumber-sumber yang bisa dipakai untuk menulis sejarah ya. Ada laporan, ada surat pribadi. Nah, Ibu Kartini itu kan menulis sejarah berdasarkan surat pribadi. Gitu ya. Oke. Kemudian ada kronik, babad, hikayat, dan seterusnya. Kalian mungkin bisa mempelajari ini di lembar kerja siswa atau di sumber-sumber yang lain. Oke, kemudian ini mungkin maaf ya Naya, lewat virtual jujur agak kurang maksimal ya. Jadi Bapak biasanya tatap muka gitu ya, tetapi ini pakainya virtual, jadi kurang maksimal sebenarnya. Tetapi ya mau bagaimana lagi gitu ya, adanya demikian. Kalaupun tatap muka mungkin Bapak akan bawa media-medianya gitu untuk memperjelas. Oke, biar tidak terlalu bingung juga, kita tidak terlalu lama-lama lah ya. Oke, tadi udah ada autobiografi, laporan, surat pribadi, kemudian satu lagi dari berdasarkan bentuk ada sumber lisan. Nah, ada folklore. Folklore itu merupakan cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Itu juga bisa dijadikan sebagai sumber sejarah atau rujukan dalam satu peristiwa. Gitu ya. Tetapi memang karena ini lisan ya, ini tidak terlalu kuat secara faktual. Apalagi ada mitologi dan legenda. Mitologi itu kan tidak ilmiah gitu ya. Legenda juga tidak ilmiah. Misalnya ada legenda terjadinya Gunung Tangkuban Perahu gitu ya. Itu kan tidak ilmiah. Masa perahu ditendang kemudian jadi gunung gitu ya. Kemudian yang mitologi juga sama. Mitologi Romawi Yunani itu kan memang tertulis ya.
Itu awalnya lisan, kemudian dituliskan dalam buku. Tapi karena mitologi tidak ilmiah, maka itu juga sulit untuk dijadikan sumber sejarah. Oke, kita paling sampai sini dulu, nak. Hanya beberapa menit ya. Nanti kita lanjutkan di ruang diskusi yang di kurikulum semansa ya. Kalau ada yang memang tidak jelas, dan pasti memang ada yang tidak jelasnya gitu ya. Oke, ini pengantar dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.